Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, aku akan diskusikan terkait dengan salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman sekalian. Nah, untuk teman-teman yang sudah bergelut di dunia perbeasiswaan, pasti udah nggak asing lagi dengan kata surat rekomendasi ya, karena surat rekomendasi ini menjadi salah satu syarat penting yang harus teman-teman lengkapi untuk menyelesaikan syarat administrasi dari hampir semua beasiswa. Saya akan coba kupas gimana sih cara kita untuk bisa meng-approach dosen atau atasan kita jika kita sudah bekerja, yang tujuannya biar kita tuh diberikan surat rekomendasi. Ini saya akan berbicara sesuai dengan pengalaman pribadi saya ketika saya mengurus surat rekomendasi di tahun 2019. Waktu itu pertama kali saya meminta surat rekomendasi untuk mendaftar di beasiswa LPDP. Jadi ini berlaku untuk teman-teman yang masih berkuliah dan insya Allah akan mempersiapkan diri untuk apply beasiswa, dan juga teman-teman yang telah lulus kuliah. Jadi berdasarkan pengalaman saya, ada satu poin penting yang harus teman-teman miliki untuk bisa mendapatkan surat rekomendasi dari dosen. Yang pertama dan yang paling penting adalah teman-teman harus proaktif. Jadi kita bagi dua dulu ya. Pertama untuk teman-teman yang masih kuliah, dan yang kedua untuk teman-teman yang telah bekerja. Jadi untuk teman-teman yang masih berkuliah, teman-teman masih punya kesempatan yang lebih banyak dibandingkan teman-teman yang telah bekerja. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena teman-teman yang masih berada di kampus, ini teman-teman masih punya kesempatan untuk dinotis gitu sama dosennya, masih diingat gitu sama dosennya. Jadi dengan kesempatan seperti itu, teman-teman mulai lagi membangun komunikasi yang positif untuk tujuannya ketika teman-teman selesai kuliah atau telah lulus, teman-teman itu mudah untuk mendapatkan surat rekomendasi. Dan teman-teman juga usahakan untuk proaktif mencari peluang kerjasama dengan dosen. Maksudnya mulailah ikut proyekan dosen. Kalau misalnya memang kita tidak ditawari, mulailah untuk menawarkan secara pribadi. Karena kadang-kadang tuh dosen memang menunggu mahasiswa untuk tertarik dengan apa yang mereka lakukan. Jadi itu juga yang saya lakukan kemarin ketika saya S1, saya mulai ikut penelitian dosen, dan alhamdulillah komunikasi saya dan dosen saya masih berlanjut setelah saya lulus kuliah, dan ketika saya membutuhkan, saya bisa langsung meminta kepada dosen saya. Untuk teman-teman yang telah lulus dan telah bekerja, yang case-nya ingin meminta surat rekomendasi pada dosen, teman-teman tuh jangan khawatir, teman-teman juga masih punya kesempatan. Tapi ada beberapa hal yang harus teman-teman persiapkan lebih. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena faktanya dosen kita tuh punya banyak mahasiswa. Jangan sampai kita tuh kita nggak bisa berasumsi bahwa dosen kita tuh ingat kita selamanya. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, maka siapkan berkas-berkas seperti kurikulum vitae dan personal statement. Hal tersebut itu akan memudahkan teman-teman untuk merecall memori dosen teman-teman nih ketika membaca CV atau personal statement teman-teman. Bisa juga teman-teman mempersiapkan sertifikat prestasi jika ada, atau misalnya teman-teman mempersiapkan surat keterangan kalau teman-teman pernah aktif dalam kegiatan organisasi. Hal ini juga memudahkan teman-teman untuk berdiskusi dengan dosen teman-teman terkait dengan item-item apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam deskripsi surat rekomendasi teman-teman. Jadi saran saya, silahkan dipersiapkan dokumen-dokumen pendukung tersebut. Kemudian, ada lagi nih pertanyaan yang menarik. Apakah pemberi rekomendasi itu harus seseorang yang memiliki jabatan tertinggi di fakultas, atau misalnya di kampus, atau misalnya seseorang yang bergelar profesor?
Kalau pengalaman saya pribadi tidak, teman-teman. Jadi silahkan meminta surat rekomendasi dari seseorang yang dekat atau mengetahui kinerja teman-teman selama di kampus. Contohnya pembimbing akademik atau dosen pembimbing ketika skripsi. Nah, teman-teman bisa meminta surat rekomendasi dari beliau. Selanjutnya, untuk teman-teman yang ingin meminta surat rekomendasi ke atasan, pastikan teman-teman itu telah memperoleh persetujuan atasan untuk melanjutkan studi. Jadi, case-nya itu mirip-mirip ketika teman-teman ingin mengajukan cuti. Cuma di sini tergantung lagi kebijakan dari perusahaan teman-teman. Apakah teman-teman memang bisa diberikan izin untuk tugas belajar atau teman-teman memang harus resign dari tempat kerjanya. Kemudian ketika teman-teman meminta surat rekomendasi, pastikan bahwa teman-teman menjelaskan dengan baik kira-kira apa yang akan kalian dapatkan ketika teman-teman start studi, dan ketika teman-teman selesai studi, apa yang akan teman-teman berikan ke tempat kerja teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan contoh surat rekomendasi dari LPDP. Oke teman-teman, jadi saya sedang memperlihatkan contoh format surat rekomendasi yang terdapat pada buklet LPDP. Jadi bukletnya teman-teman bisa lihat di website lpdp.kemenkeu.go.id. Nah, kalau teman-teman udah baca bukletnya baik-baik sekarang per tahun 2023 ya, karena ini buklet yang terbaru. Untuk surat rekomendasi itu dapat dikirimkan atau dapat diperoleh dengan dua cara. Yang pertama, secara online. Jadi teman-teman memasukkan data diri termasuk email calon rekomendasi teman-teman di sistem LPDP. Kemudian secara otomatis LPDP akan mengirimkan ke calon rekomendasi teman-teman. Yang kedua adalah secara offline. Jadi teman-teman membuat hard copy dari surat rekomendasi ini dan teman-teman bawakan langsung ke calon recommender teman-teman. Dan ini juga cara yang saya lakukan ketika saya meminta surat rekomendasi ke recommender saya. Jadi secara umum ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ketika meminta surat rekomendasi ke calon recommender. Di sini LPDP sudah memperlihatkan, jadi ada bagian yang berisi data diri calon rekomendasi, kemudian bagian yang berisi data-data yang diberikan rekomendasi beserta kolom deskripsi rekomendasi. Jadi di kolom deskripsi rekomendasi di sini sebenarnya nggak ada patokan ya teman-teman, tapi secara umum hal-hal yang diisikan biasanya terkait dengan bagaimana kinerja teman-teman selama bekerja dengan calon recommender teman-teman. Kemudian bagaimana prestasi teman-teman jika teman-teman memiliki beberapa prestasi, dan juga hal-hal menarik lainnya yang teman-teman ingin tonjolkan ke LPDP melalui surat rekomendasi ini. Kemudian teman-teman juga harus memperhatikan di sini di bagian bawah dari surat rekomendasi ada kolom yang di bold ya, ditandai tebal. Jadi syaratnya surat rekomendasi ini diterbitkan paling lama 1 tahun pada bulan yang sama dengan pendaftaran. Jadi nggak bisa lewat dari batas tersebut. Kemudian deskripsi surat rekomendasi harus diisi secara jelas. Nah, biasanya teman-teman itu membuat dalam bentuk ketikan. Jadi diketikkan apa yang ingin diisikan, kemudian di cross check kembali kepada rekommendernya, atau kita berdiskusi langsung dengan recommender dan mengetikkan di samping recommender, bisa seperti itu. Kemudian yang ketiga, surat rekomendasi harus ditandatangani oleh pemberi rekomendasi. Ini harus ditandatangani dengan jelas ya teman-teman. Kemudian untuk kalau teman-teman perhatikan di bagian rekomendasi ini sebaiknya diganti dengan
jabatan dari pemberi rekomendasi tersebut. Seperti itu, teman-teman. Dan pastikan teman-teman telah mengkomunikasikan dengan baik hal-hal yang teman-teman dapat kontribusikan ke perusahaan teman-teman ketika teman-teman telah melanjutkan studi. Jadi hal tersebut juga memudahkan teman-teman untuk memperoleh surat rekomendasi. Nah, hal penting lainnya yang harus teman-teman perhatikan ketika meminta surat rekomendasi adalah teman-teman harus meminta dari jauh-jauh hari. Pastikan teman-teman itu meminta paling minimal 2 minggu sebelum deadline beasiswa. Jadi, pemberi rekomendasi juga tidak kaget ketika misalnya teman-teman membutuhkan surat rekomendasi dengan segera. Pastikan semuanya itu sudah terencana dengan baik. Jadi, teman-teman juga langsung bisa memperoleh surat rekomendasinya. Nah, itu tadi adalah hasil pengalaman saya, hasil sharing pengalaman saya terkait dengan gimana sih teman-teman bisa memperoleh surat rekomendasi, baik itu dari akademisi atau dosen ketika teman-teman S1 atau dengan atasan teman-teman. Jadi, semangat, semoga semua rangkaian proses persiapan beasiswanya lancar dan teman-teman dimudahkan untuk menjadi awardee beasiswa apapun yang teman-teman apply. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih telah menonton.